Ibu Kota Nusantara merupakan proyek monumental yang direncanakan untuk menjadi pusat administrasi dan pemerintahan Indonesia. Dilansir dari laman resmi proyek IKN, tujuan utama dari pembangunan ini adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju. Jadi Ibu Kota Nusantara ini dirancang untuk Indonesia menuju Indonesia Emas ya di tahun 2045 mendatang, karena perencanaan kita Indonesia itu sudah menjadi negara maju di tahun tersebut. Nah, jadi untuk menyongsong tersebut kita perlu mempersiapkan infrastruktur dan dasar-dasar untuk menjadi sebuah negara maju. Nah, adapun untuk progres IKN saat ini itu sudah di angka 71% dan progresnya sangat masif ya. Ini ditarget selesai di akhir bulan Juni. Sisanya berarti tinggal tersisa 29%. Jadi nantinya Ibu Kota Nusantara ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol identitas nasional, namun juga menjadikan Indonesia sebagai pusat pembangunan yang berorientasi pada kepentingan Indonesia itu sendiri, dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta transformasi sosial ekonomi. Presiden Joko Widodo yang mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN akan memiliki implikasi strategis yang sangat besar. Jadi pembangunan IKN ini itu terletak di Kaltim ya, khususnya di daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, itu dipindahkan dan dialihkan dari Jakarta, di mana saat ini Jakarta itu punya permasalahan, salah satunya dari segi kepadatan penduduk dan infrastruktur yang kritis. Belum lagi ya, kondisi laut di Jakarta itu semakin hari semakin meningkat, sedangkan daratannya semakin menurun. Nah, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengatakan bahwa semua bangunan gedung di IKN itu harus memenuhi prinsip-prinsip bangunan gedung cerdas. Nah, dengan demikian pembangunan di IKN itu harus sesuai dengan KPI atau pembangunan IKN yang mewajibkan bangunan-bangunan di ibu kota tersebut mengadopsi bangunan cerdas, selain juga menerapkan konsep bangunan hijau atau ramah lingkungan. Karena KPI pembangunan IKN seperti itu, jadi harus bangunan cerdas dan harus bertaraf internasional, sehingga bangunan cerdas merupakan suatu keharusan. Penerapan prinsip bangunan cerdas di IKN mencakup semua bangunan seperti gedung perkantoran, rumah susun ASN, serta sampai dengan mall. Jadi semua harus diperhitungkan pemerintah ya, tidak asal bangun di IKN ini. Adapun prinsipnya itu memuat keseimbangan antara aspek manusia, lingkungan, dan teknologi, baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Prinsip bangunan cerdas meliputi prinsip bekerja secara otomatis, saling terhubung dan terintegrasi, penerapan manajemen energi terpadu, dan perlindungan dari ancaman cyber.